Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainun Jariah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi pemindaian otak. Yuk simak videonya. Teknologi canggih di masa depan memungkinkan peretas dapat masuk ke sudut pandang pemikiran manusia. Saat ini kemajuan teknologi tidak bisa diragukan lagi, terutama kemajuan teknologi yang menangani tentang syaraf manusia membuat kita semakin ingin dekat dan juga meningkatkan ingatan kita. Teknologi semacam ini pastinya sudah dikembangkan secara klinis dan biasanya teknologi yang memungkinkan besar dapat melakukan perkembangan tersebut merupakan susuk otak yang bekerja dengan cepat dan sudah awam bagi seorang bedah syaraf. Teknologi pemindaian otak manusia ini menjadi terobosan yang baru pada teknologi saat ini dan akan terus berkembang di masa depan. Padahal belakangan ini dibuat sebuah perangkat dengan dilengkapi sensor sidik jari manusia yang sudah membuming saat itu di kalangan masyarakat luas. Nah, kali ini bukan hanya sidik jari manusia saja yang dapat dipindai. Dengan kemajuan teknologi saat ini, otak manusia juga bisa dipindai dengan sebuah teknologi. Adanya proses pemindaian otak manusia tersebut masih dinilai terlalu sulit dan juga rumit. Tetapi inovasi dari hari ke hari terus bermunculan dari masing-masing individu. Beberapa teknologi pemindaian otak yang semakin berkembang antara lain yang pertama adalah elektroencephalogram atau biasa disebut EEG. Biasanya disebut dengan tes gelombang otak, merupakan suatu tes yang dilakukan guna mengatur dan mengukur seberapa aktivitas listrik yang ada di otak untuk bisa mendeteksi adanya kelainan yang ada di otak. Tes EEG ini bisa dikatakan tidak invasif. Tes EEG memiliki prosedur yaitu dengan cara menempelkan alat elektroda pada sekitar kulit kepala manusia. Dengan cara tersebut, EEG dapat mengukur seberapa ketidaktetapan, goncangan atau fluktuasi dari tegangan yang dihasilkan oleh arus ionik yang ada dalam otak. Ternyata tes EEG ini sangat efektif untuk dapat menyatakan diagnosis seorang yang mengalami gangguan kejang-kejang yang disebabkan oleh penyakit epilepsi dan juga mendeteksi penyakit Alzheimer. Tidak hanya itu, tes EEG ternyata juga mampu merupakan sebuah prosedur dan petunjuk dari scanning untuk pasien koma atau yang terkena sindrom otak organik lainnya, serta dapat menjadi indikator yang bertindak untuk kematian otak manusia. EEG dapat mendeteksi tumor jaringan parut di otak, abses, darah yang telah membeku, dan juga sebuah infeksi yang bisa mengakibatkan aktivitas listrik mengalami gangguan dari biasanya. Yang kedua, yakni computer tomography atau biasa disebut dengan CT. Scan merupakan sebuah prosedur anjuran yang di dalamnya menggabungkan antara serangkaian gambar dari X-ray tubuh manusia yang diambil dari macam-macam sisi tubuhnya. Pemeriksaan CT scan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer yang disusun untuk membuat tampilan gambar cross-seksional dari tulang manusia, jaringan-jaringan lunak, serta pembuluh darah yang nantinya akan bisa ditunjukkan gambar dari beberapa organ tersebut dengan jelas dan juga lebih detail dibandingkan dengan X-ray yang biasa. Beberapa kegunaan dari rekomendasi penggunaan CT scan adalah yang pertama untuk diagnosis adanya gangguan pada tulang, misalnya kanker tulang dan juga tumor tulang. Yang kedua, untuk menentukan di mana letak tumor dan kanker ataupun bila terjadi gumpalan darah akan diketahui di mana letaknya. Yang ketiga, yakni untuk mendeteksi kondisi penyakit lain, misalnya penyakit jantung dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bagian dari anjuran prosedur ketika melakukan operasi, radiasi serta biopsi. Lalu yang ketiga yakni positron emission tomography, merupakan suatu pemeriksaan dan tentang penggambaran bagaimana fungsi dari organ atau sistem kerja dari dalam tubuh manusia. Informasi yang diberikan oleh teknologi ini terbukti sangat efektif dan detail secara medis. Yang keempat yakni magnetic resonance imaging atau biasa disebut MRI, merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengambil gambaran atau citra otak manusia dengan menggunakan alat berupa medan magnet kuat seperti pada nama teknologi ini.
Yang kelima yakni magnetoencephalography atau biasa disebut dengan MAG, merupakan teknologi pemindaian otak yang dipakai seperti helm. Ketika menggunakan manusia tetap bisa bergerak secara alami saat sedang dipindai oleh MAG. Alat ini dapat mengukur seberapa besar aktivitas otak manusia, namun mereka tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya. Misalnya sambil melakukan gerak sederhana seperti menggaruk, menggeleng-geleng, meregangkan tubuh, dan lain-lain. Yang keenam yakni Transcortical Magnetic Stimulation atau biasa disebut dengan TMS, merupakan sebuah alat medis yang bersifat non-invasif. Ketika menggunakan alat ini, tindakan bedah-membedah tidak dilakukan sama sekali. Biasanya digunakan untuk menangani kasus-kasus gangguan neurologi atau saraf manusia. Dan yang terakhir yakni microcomputed tomography atau biasa disebut dengan micro-CT, dilakukan untuk bisa mengeksplorasi otak manusia dan juga jaringannya dengan menunjukkan bagaimana rekonstruksi 3 dimensi dan hasil analisis otak tersebut dengan resolusi yang sangat tinggi. Micro-CT merupakan sebuah teknologi yang menggunakan sumber dari sinar X fokus pada mikro, yang mana penggunaan micro-CT ini dapat melihat secara akurat dan juga mengidentifikasi secara geometrikal baik itu secara internal ataupun eksternal dari bagian otak yang dipindai micro-CT dalam bentuk 3 dimensi. Mungkin ini itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.